UGD atau unit gawat darurat di rumah sakit menjadi tujuan utama saat seseorang mengalami kondisi medis yang mengancam nyawa. UGD berfungsi menyediakan perawatan dan pengobatan darurat untuk penanganan awal hingga kondisi pasien dianggap stabil. UGD sering juga disebut instalasi gawat darurat IGD. Beberapa jenis pasien yang dirawat di UGD umumnya adalah pasien kecelakaan, pasien dengan penyakit akut maupun kronis yang mengancam nyawa, atau keadaan darurat yang memerlukan perawatan segera, misalnya kasus keracunan. Namun sangat disayangkan salah satu puskesmas Panipahan yang berada di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, puskesmas yang dibangun menggunakan uang negara yang cukup megah. Secara fakta di lapangan, salah satu warga Panipahan yang berprofesi sebagai advokat di kota Medan yang bernama Ramses Butar-Butar SH, pulang ke kampung halamannya Panipahan membawa istri dan anaknya untuk merayakan Nataru. Naas tidak bisa dihalangi, anak perempuan beliau umur 1 tahun digigit anjing peliharaan kakeknya, dan ia mengatakan saat berada di puskesmas Panipahan untuk melakukan pengobatan anaknya tersebut, tidak ada dokter jaga pada saat jam kerja yaitu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perawat mengatakan dokter pulang untuk makan siang. Selamat sore, terima kasih. Salam dari saya, Ramses Butar-Butar, asli putra daerah Panipahan. Profesi saya sebagai seorang advokat atau lawyer di Kota Medan. Dengan ini saya sangat kecewa dengan pelayanan daripada Puskesmas Panipahan, di mana hari ini saya membawa anak saya yang kebetulan naas digigit anjing peliharaan dari keluarga saya sendiri, itu orang tua saya. Anak saya dengan kalut saya datang ke puskesmas. Namun ketika saya sampai di puskesmas, tidak satu orang pun dokter jaga ada di puskesmas tersebut. Nah, yang saya temui hanya perawat. Namun saya tidak menemui perawat yang memakai baju dinas. Sementara saya tahu yang namanya perawat itu adalah menggunakan baju dinas putih. Tapi di sana tadi yang saya lihat hanya pakaian biasa. Saya tidak tahu apakah itu perawat benar apa tidak, saya tidak tahu. Nah, saya kecewa dengan Puskesmas Panipahan. Sebagai putra daerah yang merantau di Kota Medan, saya sangat kecewa dengan pelayanan puskesmas karena dokter tidak ada. Saya tanyakan kepada dokter tadi, kenapa dokter tidak ada? Perawat tersebut menjawab bahwasanya dokter sedang makan siang, istirahat makan siang. Padahal waktu itu jam 3 sore. Saya marah ke perawat bahwasanya jam makan siang itu jam 12 ke jam 1 siang. Nah, saya minta kepada puskesmas khususnya perawat tadi untuk memanggil dokter datang. Dan setengah jam kemudian dokter datang, seorang wanita. Saya bertanya ke ibu tersebut. Ibu tersebut mengatakan, menjawab, memberikan alasan sedang merawat orang di luar ada pendarahan. Oke, saya berterima kasih kepada ibu dokter memperhatikan masyarakat. Cuman saya sangat kecewanya itu adalah ketika anak saya ditangani oleh dokter. Bu, bagaimana anak saya ini? Apakah ada suntik rabies? Karena yang setahu saya sebagai masyarakat awam, ketika seseorang digigit anjing, kita harus minta yang namanya suntik rabies. Kebetulan istri saya seorang yang mengerti obat-obatan, itu ada namanya Perobab. Saya tanya ke dokter, nggak ada di puskesmas ini obat rabies. Kenapa tidak ada? Saya udah bolak-balik minta Pak ke dinas, tapi dinas kesehatan Rokan Hilir tidak pernah menanggapi. Dan untuk itu saya bermohon dan meminta kepada dinas kesehatan Rokan Hilir untuk segera memenuhi obat-obatan yang dibutuhkan Puskesmas Panipahan dengan puskesmas tersebut. Mereka berkata, Pak, kami tidak berani bersuara, kami tidak mengerti hukum. Saya yang mengerti hukum, saya bersuara, saya sampaikan aspirasi saya kepada Pak Dinas Kesehatan, khususnya kepada Pak Bupati. Tolong Pak, anggota Bapak ditindak dengan benar. Kami yang keringat rakyat, kami yang membangun puskesmas. Semua itu dari keringat rakyat. Bapak juga dipilih dari rakyat, dari suara rakyat Panipahan. Kami minta kepada Pak Bupati tindak tegas anggota Bapak. Masyarakat tidak adanya dokter di Puskesmas Panipahan, sebenarnya kita bisa menyampaikan selaku kepala Puskesmas Panipahan. Oh, kalau berita itu tidak benar. Kami sudah menempatkan dokter 24 jam di pelayanan di kita. Namun pada saat ini kami terkendala dalam jumlah dokter karena kami pada saat ini pada bulan-bulan ini, bulan Desember, kita
melakukan percepatan vaksinasi. Ya. Namun kebijakan yang kami ambil ada untuk memberikan pelayanan kalau kami lagi jauh di tempat. Biasanya ke Sungai Daun, pas 5 kapas yang mau tak mau pada musim hujan kami menginap sampai 2-3 hari. Ya, malah ada 4 hari baru pulang, 4 hari 3 malam. Nah, kebetulan kalau tadi itu Dr. Masnun yang bertugas itu mungkin dia menengok timnya, mungkin ada sesuatu dari masyarakat untuk divaksinasi, maka dia berkunjung ke tempat timnya. Sudah itu dia kembali lagi ke tempat tugasnya. Nah, dalam hal ini kita sudah ada minta bantuan di Pustu Dr. Neti. Kita sudah bikin suratan sebagai untuk memberi pelayanan, kemudian sudah di WA. Namun Dr. Neti tidak berkunjung juga datang, itu bantuan kami. Nah, sementara Dr. Johnson dia non Muslim, dalam hal ini dia merayakan keagamaan di Pekanbaru. Nah itu ya. Dengan lewat wawancara yang diadakan langsung dengan pengacara tersebut, meminta kepada Bupati untuk memperhatikan kebutuhan stok obat untuk warga khususnya warga Panipahan. Masih banyak warga kurang mampu di Panipahan yang harapannya dapat menerima fasilitas kesehatan yang dijamin pemerintah. Mustar Manurung Palapa TV melaporkan.